huda wa qtafa tharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, balik lagi di sini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbarokah ini kita bisa kembali ngaji ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal saleh yang diterima di sisimu. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbarokah ini insyaallah ta'ala kita akan membahas, mengangkat tema pahala bagaikan jihad. Jihad termasuk amalan yang sangat besar di dalam agama Islam. Begitu banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang dengan tegas menjelaskan tentang keistimewaan, keutamaan, dan keagungan ibadah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali afdal? Amalan apa wahai Rasulullah yang paling utama? Maka beliau menjawab, al-imanu billah wal jihadu fi sabilih. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan jihad di jalannya. Ini termasuk amalan yang sangat istimewa, amalan yang sangat utama. Dan yang dimaksud dengan jihad yakni mencurahkan segenap kemampuan kita untuk melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan jihad, mencurahkan segala kekuatan kita, kemampuan kita, harta kita, tenaga kita untuk melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Jihadlah melawan orang-orang musyrik dengan harta-harta kalian, dengan jiwa-jiwa kalian, dan dengan lidah-lidah kalian. Dengan harta yakni kita berinfak, menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan nyawa-nyawa kita, dengan lidah-lidah kita, yakni dengan ilmu. Demikian juga dengan tulisan, tangan-tangan. Pokoknya segenap kemampuan, kekuatan kita kerahkan untuk melawan orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Dan jihad, ayyuhal ikhwah, di dalam syariat Islam disebut jihad fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, apabila memenuhi dua syarat. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang berjihad harus meluruskan niatnya. Dia berjihad karena Allah Subhanahu wa taala, untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk meninggikan namanya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa
yang berperang agar kalimat Allah Subhanahu wa taala ini tinggi, maka itulah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seorang berjihad, berperang ya, melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, tetapi tujuannya biar dipanggil pemberani, pahlawan ya, atau hanya sekedar untuk membela negara. Sekedar membela negara itu kurang. Hendaknya bagi kita karena Allah Subhanahu wa taala, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Yang kedua, syarat yang kedua adalah al-ittiba, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga penting. Karena manakala jihad tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jihad tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penting terutama zaman sekarang di mana banyak orang yang menyalahgunakan istilah jihad. Ya, banyak amalan-amalan yang diklaim sebagai jihad padahal itu bukan jihad. Demo dibilang jihad. Ya, pengeboman dibilang jihad. Ya, aksi-aksi terorisme, kejahatan disebut sebagai jihad. Ya, bahkan ada sebagian yang mengklaim bahwa khuruj jaulah jemaah tabligh itu jihad. Jadi istilah jihad sekarang banyak orang menyalahgunakan. Makanya syarat yang kedua, jihad dinamakan jihad kalau sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jihad ma'asyiral muslimin termasuk amalan yang sangat utama. Di antara keistimewaannya adalah apa yang Allah sebutkan di dalam surat As-Saff ayat 10 hingga 12, di mana Allah SWT menegaskan bahwa jihad merupakan perdagangan yang pasti untung, tidak pernah rugi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim." Wahai orang-orang yang beriman. Semoga masih ingat ayat yang dimulai dengan wahai orang-orang yang beriman, yang dulu pernah kita kaji sebuah kitab ya yang membahas tentang nidaatur rahman li ahlil iman, panggilan-panggilan Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Ya, ini salah satunya. Wahai orang-orang yang beriman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah saya tunjukkan kepada kalian perdagangan yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Ya, perniagaan yang menyelamatkan kalian dari azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Tu'minuna billahi wa rasulihi. Kalian beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Kemudian wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kalian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta-harta kalian dan dengan nyawa-nyawa kalian. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Apa saja keutamaannya? Yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah akan memasukkan kalian ke surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa masakin thayyibatan fi jannati adn. Dan Allah akan memasukkan kalian ke tempat tinggal yang mengagumkan di surga Aden. Dzalikal fawzul adzim. Itulah kesuksesan yang besar. Kesuksesan yang sesungguhnya adalah kesuksesan tatkala kita bisa menginjakkan kaki kita di surga,
kala kita diselamatkan oleh Allah dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, alaikum bil jihad fa innahu babun min abwabil jannah yudhibullahu bihil hamma wal ghamma. Hendaknya kalian berjihad di jalan Allah, karena jihad itu adalah salah satu pintu dari pintu-pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Dengan jihad Allah Subhanahu wa taala akan menyingkirkan, ya, kegalauan, kesedihan dari diri kalian. Dan di antara keistimewaan jihad, kata Nabi alaihi salatu wassalam, la ghadwatun fi sabilillah aw rauhatun khairun minad dunya wa ma fiha. Perjalanan di waktu pagi hari, ya, perjalanan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala di pagi hari atau sore hari itu lebih baik daripada dunia dan isi. Intinya ma'asyiral muslimin, jihad termasuk amalan yang sangat apa? Istimewa. Ya, pahalanya sangat luar biasa. Banyak sekali ayat-ayat dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menegaskan tentang keistimewaannya. Oleh karenanya jangan sampai kita alergi terhadap kata jihad. Ya, sekarang ini kalau disebut kata jihad dibilang radikal. Ya, sampai pernah saya ingin menyampaikan tema ini nggak jadi. Ya, nggak jadi, minta diganti tema yang lain. Kenapa? Ya, belum sudah dicurigai ini pengajian radikal. Alhamdulillah nang ini nggak apa-apa, aman. Ya, baik. Jadi ma'asyiral muslimin, kalimat jihad kalimat yang syar'i, ada dalam Quran, ada dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja, ya, jihad, ya, ada aturannya. Ya, yang nggak benar itu kalau kita mengaplikasikan jihad bukan pada tempatnya. Ya, seperti tadi, ya, aksi terorisme dibilang jihad, ya, demo dibilang jihad, itu yang keliru. Atau asal bunuh orang aja, orang kafir pateni, itu nggak punya ilmunya. Makanya subhanallah, termasuk fikih para ulama, ya, bab jihad itu ditaruh oleh para ulama. Kalau sampean baca kitab fikih, kitab jihad, pembahasan tentang jihad itu ditaruh di belakang. Ya, yang di depan itu apa? Kitab toharoh, kitab sholat, puasa, zakat, haji, jual beli, nikah. Ya, bab jihad itu di mana? Belakangan. Untuk menunjukkan kepada kita bahwa jihad itu butuh ilmu. Ojo langsung loncat. Sekarang ada sebagian kalangan memang loncat. Kalau membahas jihad, ya semangat. Padahal sholat nggak ngerti. Ya, pembahasan tentang rumah tangga gagal. Ya, pembahasan jual beli, ya, bengong, nggak paham. Tapi kalau bicara masalah jihad nomor satu. Ya, akhirnya apa? Dia berbicara tanpa ilmu. Ya, oleh karenanya jihad ini kalimat yang sangat indah. Jangan dinodai dengan kejahilan dan kebodohan kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita di sini bukan ingin membahas tentang fikih jihadnya, ya, tapi kita di sini insya Allah taala akan menyampaikan tentang amalan-amalan yang setara pahalanya dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau jihad ini kan identik dengan perang, ya. Ya, perang. Ya, alhamdulillah kita aman, ya, belum ada peperangan, ya. Tapi di sana ada amalan-amalan yang jika kita melakukannya maka pahalanya sepadan dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena nggak semua orang bisa berjihad. Ya. Baik, yang pertama adalah birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Ini termasuk amalan yang pahalanya bagaikan jihad.
Berdasarkan hadis Abu Hurairah bahwasanya bahwasanya ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta izin untuk berjihad. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ahayyun walida?" Apakah orang tuamu masih hidup? Dia menjawab, "Ya, iya wahai Nabi." Maka kata Nabi, "Fafihima fajahid." Ya, berjihadlah pada orang tuamu. Yaitu dengan apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Jihad kepada orang tua maksudnya dengan berbakti, bukan jihad mematai orang tua, malah bukan. Ya, jihad kepada orang tua maksudnya adalah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Jadi berbakti kepada orang tua, birrul walidain, ini termasuk amalan yang sangat besar. Pahalanya bagaikan jihad. Kenapa? Karena hak orang tua itu sangat besar dalam agama Islam. Sampai-sampai di dalam agama Islam itu hak orang tua itu diletakkan setelah haknya Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Isra ayat 23, itu ayat yang penting, 23 24, itu penting dibaca. Al-Isra ayat 23 24. Itu ayat yang menjelaskan kepada kita tentang kewajiban seorang anak berbakti kepada orang tua. Kita sebagai anak wajib berbakti kepada orang tua kita. Dan ini perlu disampaikan kepada anak-anak kita juga supaya anak-anak kita faham tentang kewajiban ya anak kepada orang tua. Allah berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsan." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mewajibkan kepada kalian agar tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, yakni tauhid. Ini yang pertama kali. Ini hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wabil walidaini ihsana." Kepada orang tua hendaknya kalian berbuat baik. Jadi setelah menyebutkan tentang hak Allah Subhanahu wa taala yaitu tauhid, Allah mewajibkan kepada kita berbakti kepada kedua orang tua. Menunjukkan betapa besarnya hak orang tua di dalam agama Islam. Ya, maka wajib hukumnya bagi seorang anak berbakti kepada orang tua. Gimana caranya berbakti kepada orang tua? Disebutkan oleh Allah dalam ayat tersebut ya. Ya, yang pertama hendaknya kita taat kepada orang tua. Kalau orang tua nyuruh, memerintahkan, maka hendaknya bagi kita untuk segera menjalankannya, mentaatinya, bukan malah saksi, ya, bentar. Apalagi sekarang banyak anak-anak kalau disuruh orang tua nggak merhatiin karena asik dengan HP-nya, dengerin aja nggak ada. Ya, harus taat kepada orang tua sebagai bentuk birrul walidain, berbakti kepada orang. Letakkan HP kita, letakkan ya kesibukan kita kalau orang tua sudah manggil. Bayangkan disebutkan oleh Nabi SAW tentang kisah Juraij yang saat itu sholat sunnah. Ketika dipanggil oleh ibunya, dia lebih mendahulukan sholat sunnah. Sampai-sampai kemudian ibunya ngambek, berdoa kepada Allah SWT, ya Allah jangan matikan anakku Juraij sampai dia melihat wajah wanita pelacur. Mendahulukan sholat sunnah daripada panggilan orang tua saja nggak boleh. Apalagi cuma sekedar HP, ya, sekedar kesibukan-kesibukan yang lain. Yang kedua, di antara bentuk berbakti kepada kedua orang tua, ngomong yang baik sama orang tua, yang sopan, ngomong yang menyenangkan, kalimatnya juga lembut, santun, ya. Wa qul lahuma qawlan karima. Katakan kepada keduanya ucapan yang baik. Enggak pakai teriak-teriak atau kalimat-kalimat yang ya membentak, kalimat-kalimat yang menyakitkan. Enggak boleh. Ya. Bahagiakan orang tua kita. Ya, ngomonglah yang sopan, yang lembut kepada orang tua kita. Itu termasuk berbakti kepada orang tua.
Yang ketiga termasuk berbakti kepada kedua orang tua kita juga adalah sikap tawadhu, merendah kepada orang tua, jangan sombong. Ya, walaupun kita mungkin pendidikannya lebih tinggi daripada orang tua kita, walaupun kita mungkin sekarang sudah mapan daripada orang tua kita, jangan pernah untuk sombong kepada orang tua kita. Ya, ingat, sebesar apapun kebaikan yang kita berikan kepada orang tua belum seberapa dibandingkan jasa-jasa orang tua kita kepada kita. Ya, jangan pernah sombong kepada orang tua kita. Wahfid lahuma janahadh-dhulli minar rahmah. Merendahlah kamu kepada orang tua. Ya. Kemudian di antara bentuk berbakti kepada orang tua juga adalah doa. Kita mendoakan untuk orang tua kita. Dan itu tanda kalau itu anak yang soleh. Tanda anak itu anak yang soleh adalah kalau dia mendoakan orang tuanya. Ya, perbanyak doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, sayangi kedua orang tuaku sebagaimana mereka telah menyayangiku sejak kecil. Ya, terutama seorang ibu, ya, jasa seorang ibu lebih besar daripada ayah. Makanya ketika Nabi SAW ditanya, man ahaqqun nas bi husni sahabati, wahai Rasulullah, siapa orang yang paling harus saya berbuat baik kepadanya? Kata Nabi apa? Ibu. Siapa lagi wahai Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi wahai Rasulullah? Ibumu. 3 kali. Karena jasa seorang ibu sangat besar. Mengandung, melahirkan, menyusui, merawat dengan penuh cinta dan kasih sayang. Ya, maka jangan pernah kita durhaka kepada orang tua kita. Ya, dan berbakti kepada orang tua itu lebih ditekankan lagi kalau keduanya sudah lanjut usia. Udah sepuh. Ya, udah sakit-sakitan. Udah pikun, mungkin udah tuli, ya. Ngompol. Dan kalau sudah tua, ya, disitulah seorang anak diuji birrul walidaynya. Apakah dia tulus ataukah tidak? Makanya Allah SWT mengatakan, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma au kilahuma. Lebih-lebih kalau keduanya atau salah satunya apa? Sudah lanjut usia. Jadi lebih ditekankan. Kenapa? Karena banyak anak, mungkin kalau orang tuanya masih muda dia nggak berani durhaka, ngelawan orang tuanya, apalagi ngelawan bapaknya, nggak berani. Ya, wani karo bapak tambah diusir, mungkin malah ditempelin mungkin dia. Tapi kalau sudah tua, udah sakit-sakitan, banyak anak yang berani kepada orang tua karena dia sudah lemah. Makanya ditekankan oleh Allah SWT berbakti kepada orang tua itu saat sudah tua. Ya, saat sudah tua. Bahkan ma'asyiral muslimin, kita dianjurkan berbakti kepada orang tua itu walaupun udah meninggal dunia. Orang tua kita. Bagaimana caranya? Ya, mendoakan. Ya, melaksanakan wasiat-wasiatnya, melunasi hutang-hutangnya, dan menyambung silaturahmi dengan keluarga orang tua, teman-temannya, kerabat-kerabatnya, tetap kita sambung. Itu termasuk berbakti kepada orang tua kita walaupun sudah meninggal dunia. Cari, ya, temannya bapak dulu siapa, temannya ibu dulu siapa, kita sambung, ya, dengan mereka. Kita berbuat baik dengan mereka, teman-temannya bapak kita, temannya ibu kita. Ya, intinya berbakti kepada kedua orang tua ini adalah suatu hal amalan yang sangat besar pahalanya. Bahkan pahalanya bagaikan apa? Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi kita berbakti kepada orang tua. Jangan sampai durhaka kepada orang tua. Gimana durhaka sama orang tua itu? Bentak orang tua. Ya, membebani orang tua di luar kemampuannya. Masa ini banyak anak-anak ngancem orang tuanya. Gak ditukokno ninja gak gelem sekolah. Gak ditukokno HP gak gelem sekolah. Gak gelem sekolah ya jarno kok. Sing rugi dia sendiri. Ya. Nah, sekarang banyak ngancem seperti itu. Ini termasuk durhaka kepada orang tua. Atau
dia melakukan masalah-masalah, kenakalan-kenakalan yang akhirnya membuat beban bagi orang tuanya. Terciduk polisi, akhirnya saya dipanggil orang tuanya. Bikin masalah di sekolah, saya dipanggil orang tuanya. Ini termasuk durhaka kepada orang tua. Ya, karena membuat sedih, membuat malu orang tua kita. Ya, kata sahabat Ibnu Umar, ibka'ul walidaini ukukun, membuat menangis orang tua kita itu adalah termasuk durhaka kepada orang. Termasuk durhaka kepada orang tua juga naruh mereka di panti jompo misalkan, nggak mau ngurus. Ya, subhanallah. Dulu kita pas kecil siapa yang merawat? Orang tua kita. Ya, sekarang mereka membutuhkan kasih sayang kita, perawatan dari kita, kita malah ogah, kita serahkan kepada yang lain. Ya, orang tua itu adalah pintu surga bagi seorang anak. Maka jangan sia-siakan pintu surga tersebut. Ya. Di antara bentuk durhaka kepada orang tua juga nggak ngakui orang tuanya. Mau nganter orang tuanya, wah isin deso orang tua. Ya, kadang ini siapa? Nggak kenal ini, bos opo ini. Ya, padahal itu orang tuanya nggak mau ngakui, malu dari orang mengakui itu adalah orang tua kita. Itu durhaka kepada orang tua. Ya, termasuk durhaka kepada orang tua juga kalau seseorang lebih mendahulukan istrinya daripada orang tuanya. Itu juga durhaka kepada orang tua. Ya, ini suami-suami takut istri. Ya, dia lebih mendahulukan nurut sama istrinya ketimbang sama orang tuanya. Lebih cinta sama istrinya daripada sama orang tuanya. Sehingga apa-apa perlu izin dulu sama istrinya. Mau ngasih duit sama orang tuanya, saya izin dulu sama istrinya. Ini suami-suami takut istri. Ya, ini termasuk durhaka kepada orang tua. Ya, seorang harus lebih mendahulukan orang tuanya daripada istri, daripada anak-anaknya. Ya, kecuali seorang istri. Kalau istri dia lebih mendahulukan suaminya, karena hak suami lebih besar daripada hak orang tua. Tapi kalau seorang suami, dia harus lebih mendahulukan orang tuanya daripada istri. Ya, jangan sampai kemudian mendahulukan istri daripada orang tuanya. Ya, dan ini banyak terjadi juga. Termasuk durhaka kepada orang tua. Nah, yang kedua, ma'asyiral muslimin, di antara amalan yang pahalanya setara dengan jihad adalah kerja mencari nafkah, ya, untuk memenuhi kehidupan diri kita, keluarga kita, atau orang tua kita. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "In kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan, fahuwa fi sabilillah." Kalau dia keluar mencari rizki untuk memenuhi kebutuhan anaknya yang masih kecil, maka itu fi sabilillah, bagaikan jihad di jalan Allah. Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini shaykhaini kabirain fahuwa fi sabilillah. Kalau dia keluar kerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan orang tuanya yang sudah sepuh, ya, sudah lanjut usia, maka itu pahalanya seperti fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi yu'iffuha fahuwa fi sabilillah. Kalau dia keluar untuk memenuhi kebutuhan dirinya sehingga enggak minta-minta kepada orang, ya, maka itu pun jihad di jalan Allah. Wa in kana kharaja yas'a riya'an wa mukhafakharatan fahuwa fi sabilis syaitan. Tapi kalau dia mencari duit, tujuannya adalah untuk riya, pamer duitnya, maka itu di jalan syaitan. Jadi ma'asyiral muslimin, kalau kita kerja cari rezeki, cari nafkah, tujuannya adalah untuk, ya, menjaga kesucian diri kita, kehormatan diri kita, sehingga nggak minta-minta sama orang. Ya, kita kerja dengan keringat kita sendiri, dengan tangan kita sendiri,
sehingga nggak menggantungkan sama orang tua kita, nggak menggantungkan kepada orang lain, itu termasuk amalan yang sangat mulia. Kata Nabi SAW, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha walau fi fayyim ra'atik. Tidaklah kamu memberikan nafkah kepada keluargamu, istrimu dan anak-anakmu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, melainkan kamu akan mendapatkan pahala walaupun hanya sesuap nasi yang kamu suapkan kepada keluargamu. Kalau kita ikhlas dalam mencari nafkah ini, maka itu adalah termasuk bagian dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kewajiban bagi suami adalah mencari nafkah. Itu kewajiban bagi suami. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Hendaknya seorang memberikan nafkah kepada tanggungannya, istrinya, anak-anaknya. Bahkan dosa. Kalau kita punya istri, punya anak, tapi kemudian nggak mencari nafkah, ya, jadi pengacara, pengangguran banyak acara, luntang lantung nggak jelas, ya. Kata Nabi SAW, kafa bil mar'i isman an yudayyi'a man yakul. Cukuplah seorang itu berdosa kalau dia menelantarkan orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya. Ya, istrinya, anaknya ditelantarkan, kabur, minggat gitu aja. Ya, akhirnya istrinya, anaknya kelaparan. Bahkan ada sebagian dengan alasan untuk dakwah, istrinya sama anaknya apa? Ditinggalkan, tawakal katanya. Ini nggak benar, ya, tidak benar. Jadi ma'asyiral muslimin, ya, bekerja, mencari nafkah, ini termasuk bagian dari amalan ibadah di sisi Allah SWT. Oleh karenanya, ini penting bagi kita ya, para laki-laki, para suami, ketika kita bekerja, mengais rezeki, niatkan kita ini sedang melakukan apa? Ibadah. Bukan hanya mencari dunia, tapi mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Islam ini menganjurkan kepada kita untuk bekerja. Lihat Nabi SAW, para sahabat mereka kerja, para ulama mereka bekerja. Ya, bahkan para ulama itu punya gelar-gelar yang menunjukkan profesi mereka. Ada namanya al-hadza, tukang sepatu. Ada al-khayyat, gelarnya al-khayyat, penjahit. Ada al-khobbas, tukang roti. Ya, artinya apa? Bahwa para ulama kita itu kerja. Bahkan Nabi Daud alaihi salam, seorang raja, nabi, ya, punya kekayaan, punya ya, jabatan yang sangat tinggi. Kata Nabi SAW, wa kana Daud ya'malu biyadihi. Nabi Daud itu kerja dengan tangannya sendiri, dengan keringatnya sendiri. Bukan cuma apa? Nodong minta duit sama, ya, atau ngambil uang dari rakyatnya atau sama orang tuanya. Enggak, kerja dengan tangan. Itu lebih mulia, ya, lebih mulia. Makanya Nabi SAW ketika ditanya, pekerjaan apa yang paling baik wahai Rasulullah? Amalur rajuli biyadih. Seorang kerja dengan tangannya sendiri. Itu kerjaan yang paling bagus. Terserah. Mau jadi tani, mau jadi pekerja, mau jadi penjahit, mau jadi pedagang, yang penting dia bekerja dengan tangannya sendiri dan pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang halal. Jangan merasa rendah dengan pekerjaan. Dulu Rasulullah SAW juga kerjanya apa? Mengembala kambing. Mengembala kambing. Ya, bahkan kata Nabi, ma min nabiyyin illa wa yar'al ghanam. Tidak ada seorang nabi pun kecuali mengembala kambing. Kadang ada orang mau ngembala kambing, wah, gengsi rek. Lulusan kuliah masuk ngembala kambing. Ya. Tidak boleh kita mencela suatu pekerjaan. Selama itu adalah pekerjaan yang halal, maka itu adalah lebih mulia daripada pekerjaan yang keren tapi haram. Oh, kantoran, mantep, keren, dasian, necis. Nggak taunya kerjanya di bank riba konvensional. Ya, apa artinya pekerjaan yang keren tapi ternyata dimurkai oleh Allah? Harta hasilnya, penghasilannya adalah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada barokah. Ya, jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa ini amalan yang kedua.
Yang ketiga, termasuk amalan yang pahalanya setara dengan jihad adalah ngaji ilmu agama dan mengajarkannya. Ya, dan mengajarkannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man jaa masjidi hadza lam ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu fa huwa fi manzilatil mujahidi fi sabilillah." Barang siapa yang datang ke masjidku ini, dia tidak ada niat kecuali untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkannya. Ya, menimba ilmu atau mengajarkannya. Kecuali dia seperti orang yang sedang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang meluangkan waktunya untuk menimba ilmu agama, ngaji ilmu agama, atau mengajarkan ilmu agama, ini adalah amalan yang sangat besar. Karena orang yang ngaji ilmu agama, pada hakikatnya dia ya ingin kebaikan untuk dirinya, bukan hanya di dunia, tapi untuk nanti di surga. Makanya kata Nabi SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Makanya ma'asyiral muslimin, kita harus bersemangat untuk ngaji ilmu agama dan mengajarkannya. Ya, karena orang apabila dimudahkan oleh Allah menyampaikan ilmu agama, mempelajari ilmu agama, berarti Allah sedang menginginkan kebaikan untuknya. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia tentang agama. Ya, bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna Allaha malaikatahu wa ahlas samawati wal ard ya hatta an-namlati fi juhriha wa hatta al-hut la yusalluna 'alal ladzina yu'allimuna an-nasa al-khair." Ya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, penduduk langit dan penduduk bumi, sampai semut yang ada di sarangnya, ikan-ikan yang di air, di laut, semuanya mendoakan untuk orang-orang yang mempelajari kebaikan dan mengajarkannya kepada manusia. Masya Allah. Siapa yang nggak pengen didoakan? Ya, oleh Allah, didoakan oleh malaikat, didoakan oleh makhluk-makhluk. Ya, sampai semut dan ikan-ikan. Sampai bisa ngitung jumlah semut di muka bumi ini? Jumlah ikan di laut? Nggak ada. Jumlahnya banyak sekali. Lalu mereka semuanya mendoakan. Padahal mereka ini makhluk-makhluk yang nggak pernah dosa gitu kan. Apalagi malaikat, la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini keutamaan, kabar gembira bagi kita semuanya apabila kita melangkahkan kaki menuju majelis-majelis ilmu, ya, menuju rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk ngaji ilmu agama. Maka kita harus bersemangat untuk menimba ilmu agama dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala serta istiqomah. 3 ini, Pak. 1, harus semangat. Ini kunci kebaikan itu. Kunci kebaikan, kunci menuntut ilmu itu yang paling penting 3 ini. Nomor 1, semangat. Ya, luangkan waktu kita di sela kesibukan kita. Kalau cuma alasan sibuk, semua orang juga bisa beralasan sibuk. Sibuk turu ya iso. Ya. Sibuk apa? Sibuk turu. Nah, jadi luangkan waktu kita. Jangan menunggu ada waktu luang. Ya, karena kalau nggak ada semangat, udan titik gak gelem ngaji. Udan, ya, hujan, udur. Ya. Karena kalau kita sudah menggampangkan, males, akhirnya apa? Ya. Kemudian lambat laun kita akan meninggalkan majelis ilmu. Ya, kalau udah jarang hadir, akhirnya kemudian apa? Malas hadir sekaligus. Dan itu adalah tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kebaikan untuk kita.
Kalau kita sudah jauh dari majelis ilmu, itu pertanda bahwasanya Allah tidak menginginkan kebaikan untuk kita. Tapi kalau kita dimudahkan oleh Allah menghadiri majelis-majelis ilmu, maka itu pertanda Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Harus semangat, fahris, semangat menyimak, mendengar, mencatat, ya, itu harus semangat. Yang kedua, karena ilmu itu tidak diraih hanya sekedar dengan menghayal, hanya sekedar dengan tidur, dapat ilmu laduni. Nggak mungkin. Ilmu itu harus dengan usaha. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu dengan apa? Mempelajari. Yang kedua, berdoa sama Allah. Jangan cuma mengandalkan kecerdasan kita. Jangan hanya mengandalkan kepada kejeniusan kita. Tidak ada artinya kecerdasan dan kejeniusan kalau tidak mendapatkan taufik dari Allah SWT. Orang jenius tabrak, ya, tabrak, gagal otak. Akhirnya apa? Hilang jeniusnya, ya kan? Jadi hendaknya bagi kita untuk minta kepada Allah. Makanya Allah SWT memerintahkan kepada nabinya untuk selalu berdoa. Wa qur rabbi zidni ilma. Wahai Muhammad, mintalah tambahan ilmu. Allah nggak minta kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, mintalah tambahan duitmu, ya, hartamu, jabatanmu, minta tambahan anakmu, minta tambahan bojomu, enggak. Tapi minta tambahan ilmu. Itu yang disuruh oleh Allah. Makanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita supaya setiap hari berdoa apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Setiap hari Nabi berdoa itu. Ini doa yang penting nih. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Nabi setiap hari doa itu. Makanya ini termasuk bagian dari doa zikir pagi dan petang. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Yang pertama kali diminta oleh. Yang kedua, rizki yang halal. Yang ketiga, ya, amal soleh yang diterima oleh Allah. Itu yang selalu diminta oleh Nabi SAW. Yang ketiga adalah sabar, istiqomah. Menuntut ilmu itu butuh kesabaran, butuh istiqomah. Jangan cuma semangat di awal-awal tok. Awal hijrah, awal mengenal sunnah, Masya Allah. Sampai ada pengajian dia dihadiri. Ada ustaz datang, mana? Oh, di Jakarta, tekani, Masya Allah. Ya. Setelah udah ngaji, udah kenal, ya, waktu berjalan 1 tahun, 2 tahun, ono pengajian di pinggir rumahnya nggak datang, ya, sehingga apa? Sehingga dia termasuk orang-orang yang gugur di tengah jalan, nggak istiqomah, ya. Jadi menuntut ilmu itu butuh istiqomah, itu kunci suksesnya. Banyak orang berguguran di tengah jalan, itu tanda nggak sukses. Ono dibuka misalkan kursus bahasa Arab, Masya Allah, sing awal sing daftar 100 ono. Baru 1 bulan hilang nolnya, tarik 10 tok, ya. Itu banyak fakta seperti itu. Kalau kita ingin sukses, maka apa? Harus apa? Sabar, harus istiqomah. Ya, kata Syekhul Islam Taimiyah, hidayah tidak diraih kecuali dengan ilmu, dan ilmu tidak diraih kecuali dengan istiqomah. Harus sabar, telaten. Baik. Yang keempat, ma'asyiral muslimin, amalan yang sepadan dengan jihad adalah menunaikan ibadah haji dan umroh. Ibadah haji dan umroh. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal hajja wal umrata lamin sabilillah. Sesungguhnya haji dan umrah itu termasuk jihad di jalan Allah. Wa inna umratan fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Dan umrah di bulan Ramadan itu pahalanya sepadan dengan haji bersama saya. Bersama siapa? Saya, maksudnya Rasulullah, bukan saya. Ya. Jadi ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, termasuk amalan yang pahalanya bagikan jihad adalah ibadah haji dan umrah.
Ya. Karena ibadah haji dan umroh ini bagaikan jihad, makanya butuh perjuangan, butuh kesabaran. Ngurus paspornya, ya kan? Ya, kemudian perjuangan ngumpulin duitnya. Nah, sabar nunggu waktunya, apalagi haji ya kan, sampai 20 tahun antrinya, ya butuh sabar. Belum lagi nanti perjalanannya, ya mungkin nanti transit di ini, apalagi kalau yang kelas-kelas ekonomi, ya kadang transit sini pegel, ya antri di imigrasi, antri di toilet, ya belum lagi nanti desak-desakan di sana, ya ketika tawaf, ketika sa'i, ya belum lagi kalau kesasar hilang, nah, tambah bingung meneh. Makanya butuh kesabaran, ya butuh kesabaran, karena dia disebut sebagai jihad. Ya, ini penting harus dihadirkan bagi orang yang haji dan umroh. Kenapa? Karena biasanya orang haji dan umroh itu apa? Ya, nggak sabar, nggak sabar. Ya, desek-desekan, nggak sabar, ngomel akhirnya. Ya, makanannya kurang enak, ngomel. Wis entek duwe akeh mangane mek ngene tok. Nah, kita niatnya apa? Kita ke situ itu niatnya untuk ibadah, bukan untuk senang-senang saja, bukan untuk wisata. Makanya kata para ulama, Mekah Madinah itu tanahnya tandus, panas, kering. Kalau kita sana itu padang pasir tok. Ya, kalau mau rekreasi mendingan di Indonesia. Sampai pergi ke Lombok, ke Puncak, ke Bandung, ke Batu, Malang, itu lebih bagus. Orang Saudinya aja kalau mau wisata ke sini kok. Ya, Raja Faisal dulu ketika pertama kali menginjakkan kota Bandung, dia bilang apa? Indonesia jannatud dunia. Indonesia itu surganya dunia. Ya, di sana kering. Tapi itu ada hikmahnya kata para ulama. Kenapa Mekah dan Madinah itu tandus, kering? Karena biar orang yang ke sana itu tujuannya adalah untuk ibadah, bukan tujuannya pariwisata. Bukan untuk wisata, bukan untuk senang-senang rekreasi. Kadang-kadang ada orang itu salah niat. Ke sana tujuannya untuk jalan-jalan, wisata. Salah. Kita ke sana itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ibadah haji, ibadah umroh itu bukan cuma sekedar kita nyampe ke Mekah balik lagi, bukan. Yang paling penting adalah bagaimana haji umroh kita, haji dan umroh kita betul-betul mabrur. Dalam hadis yang lain, Rasulullah menggandengkan bahwa mengkaitkan, mensyaratkan ibadah haji dan umroh itu adalah yang mabrur. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Jadi bukan sembarangan haji, bukan cuma sekedar mabrur. Ya, kita ke Mekah balik lagi ke Indonesia, bukan sekedar pulang kemudian membawa predikat haji dan bu hajah, bukan. Tapi yang paling penting adalah haji yang mabrur, yang diterima oleh Allah. Bagaimana kriterianya? Satu, kriteria haji dan umroh yang mabrur itu satu, ikhlas. Niatkan ketika kita haji, ketika kita umroh, tujuannya adalah ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk cari pujian supaya pulang nanti dipanggil Pak Haji, Bu Haja, nggak dipanggil Pak Haji ngamuk. Ya, ada sebagian orang ngamuk. Aku sentek akhirnya mosok dipanggil Pak RT ya. Gak ganti-ganti gelar gue. Ya. Seantrinya 20 tahun. Ya, udah mengeluarkan uang banyak, pegel, capek. Kalau kita sia-sia, ya, kalau kita ria, tujuan kita adalah pujian, maka itu ludes semuanya, nggak ada artinya. Emang. Yang kedua, hendaknya haji dan umroh kita itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Jangan sampai kita haji, ya, dan umroh tapi nggak pakai tuntunan Rasulullah, pakai tuntunan apa? Islam Nusantara. Ya,
Zikirnya diganti dengan ya, nyanyian Indonesia Raya. Nah, jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini penting. Ya, Nabi mengatakan khudu anni manasikakum, contohlah tata cara manasik hajiku. Karena kita tahu ibadah itu tidak diterima oleh Allah SWT kecuali memenuhi dua syarat, ikhlas dan ittiba, mengikuti tuntunan Rasulullah. Walaupun kita ikhlas, tapi kalau nggak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, nggak diterima. Kayak orang ikhlas kurban, tapi bukan pakai kambing, bukan pakai sapi, bukan pakai onta, kurbannya kurban perasaan. Nah, nggak sesuai tuntunan Rasulullah, nggak diterima. Walaupun ikhlas saya kurban apa? Kurban perasaan, nggak diterima karena nggak sesuai tuntunan Rasulullah. Atau kurban ayam, bebek misalnya, ikhlas lillahi ta'ala, nggak diterima karena nggak sesuai aturan. Harus sesuai aturan Rasulullah SAW. Dan ini penting, banyak para jamaah haji sayang nyampe ke sana tapi ya melakukan ibadah-ibadah atau ritual-ritual yang nggak ada tuntunannya. Banyak yang terjatuh ke dalam kesalahan, ya, kebid'ahan, bahkan sampai pada taraf kesyirikan. Ada yang nyampe sana, yang dicari adalah ya batu. Untuk apa? Ya, untuk jimat ini. Kayak dulu pas demam akik dulu, waktu pakai untuk jimat. Ada yang sampai motong kain Ka'bah, ini dimu jimat gitu. Naudzubillah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dulu pernah mencium Hajar Aswad. Dia mengatakan apa? Ya, saya tahu kamu itu hanya sekedar batu, tidak mendatangkan manfaat atau menolak madarat. Andaikan saya tidak melihat Rasulullah menciummu, saya juga nggak akan menciummu. Cuma Rasulullah menciummu, ya saya ikut menciummu. Itu Hajar Aswad, padahal batu turun dari surga. Hajar Aswad itu batu yang sangat mulia, turun dari surga. Awalnya warnanya putih, kemudian menjadi hitam seperti sekarang ini karena dosa-dosa manusia. Itu ada hadisnya dari Nabi SAW. Itu batu, masya Allah, mulia. Batu ponari nggak ada apa-apanya. Ya, batu ponari nggak jelas itu dari mana. Iso-iso teko got malah. Ini batu dari surga udah jelas. Sekalipun demikian Umar mengatakan kamu tidak mendatangkan manfaat atau menolak madarat. Tauhid ditanamkan oleh Umar bin Khattab. Yang penting, kadang ada orang ke sana keliru niatnya. Malah melakukan ritual-ritual kesyirikan, kebid'ahan. Titik-titik masya Allah diusap. Ya, bukan hanya Hajar Aswad saja, rukun Yamani, enggak. Makom Ibrahim diusap. Ya, kadang tiang-tiang di Masjidil Haram diusap. Barokah ini. Sing paling parah mana polisi ini kadang diusap juga. Ya. Jadi harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Yang ketiga, haji yang mabrur itu adalah haji yang pakai harta halal. Jangan sampai kita haji tapi pakai harta yang haram. Habis maling misalkan, atau korupsi, atau pakai harta riba, ya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allah Ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Ya, nah, bukan haji yang mabrur. Sekalipun sah atau tidaknya ada perselisihan di kalangan para ulama. Taib, yang kelima, di antara amalan yang pahalanya bagaikan jihad adalah, ini gampang nih, tapi pahalanya luar biasa. Menunggu sholat seusai mengerjakan sholat. Jadi kita habis sholat, nunggu sholat berikutnya. Ini termasuk ya amalan yang pahalanya bagaikan jihad. Contoh misalkan habis sholat maghrib sampean nggak pulang, misalnya pengajian sekalian lungguh nang kono sampai isya, itu pahalanya bagaikan jihad. Padahal kan jarak antara maghrib ke isya nggak terlalu lama, apalagi kalau sambil dengarkan pengajian. Ya, kayaknya baru innal hamdalillah sudah subhanakallahumma gitu aja.
Ya, nggak terlalu lama. Mungkin kalau dari subuh ke zuhur, waduh, kesuwen. Ya, ini dari maghrib ke isya misalkan, itu sudah pahalanya luar biasa. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis, ala adullukum ala ma yamhawwahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Maukah saya tunjukkan kepada kalian amalan-amalan yang bisa menghapus dosa dan mengangkat derajat? Ya, kata Nabi, kata para sahabat, bala ya Rasulullah, iya wahai Rasulullah, mau. Kata Nabi, isbahul wudu alal makarih, menyempurnakan wudu tatkala kita kondisinya nggak menyenangkan. Maksudnya nggak menyenangkan itu kayak udan-udan. Pas hujan itu kan biasanya apa? Adem. Orang mau wudu malas biasanya, kademen. Apalagi subuh gitu kan, merem, ngantuk. Ya. Tapi Nabi SAW mengatakan kalau kita menyempurnakan wudu padahal kondisi kita nggak lagi males, ya, itu justru pahalanya sangat besar. Ya, biasanya kan kalau hujan apalagi subuh gitu ya, kadang orang ya nggak menyenangkan untuk wudu. Tapi kalau kita mau menyempurnakan, itu adalah jihad. Wa kasratul khuta ilal masajid. Ya, jalan ke masjid. Ya, jalan ke masjid. Makanya dianjurkan kalau kita ke masjid itu jalan kaki. Itu lebih utama. Walaupun boleh juga kalau misalkan pakai sepeda motor atau pakai mobil, kalau memang jauh boleh. Tapi yang paling utama adalah apa? Jalan kaki. Karena setiap langkah kita itu nanti akan menghapus dosa-dosa kita dan mengangkat pahala bagi kita. Dan menyehatkan juga. Ya, itu manfaatnya juga. Kita ini sekarang ini malas jalan kaki. Ya, titik-titik apa? Sepeda motoran, titik-titik pakai mobil. Makanya wetenge tambah melembung karena jarang olahraga, jarang gerak. Salah satunya ini. Islam itu menganjurkan kepada kita untuk banyak gerak biar sehat. Salah satunya apa? Dengan jalan kaki menuju masjid. Wantidharus shalah ba'das shalah. Menunggu salat setelah salat. Ya, menunggu salat setelah salat. Nah ini. Lalu kata Nabi apa? Fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Ribat. Maka itu adalah pahalanya seperti ribat. Ribat itu artinya orang yang menjaga perbatasan. Ya. Pasukan-pasukan kayak misalkan TNI misalkan ya, yang menjaga perbatasan. Itu termasuk jihad. Karena kalau ada musuh itu kan dari mana? Dari perbatasan dulu. Musuh dari luar itu. Makanya rata-rata negara-negara perbatasannya dijaga sama tentara. Ya, dijaga sama tentara. Kalau nggak dijaga, ada penjajah masuk nggak tahu. Ya, nah, intinya ma'asyiral muslimin, kita menunggu sholat itu termasuk apa? Amalan yang sangat penting, amalan yang sangat mulia. Ya, bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musalla ma lam yuhdis. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Malaikat itu akan senantiasa mendoakan kepada kalian kalau kalian menunggu sholat selama tidak hadas. Ya, selama tidak hadas. Malaikat akan mengatakan, ya Allah, ampuni orang ini, sayangi orang ini. Masya Allah. Jadi kalau sampean misalkan nih nunggu sholat gitu ya, itu didoakan sama malaikat. Didoakan sama malaikat. Dan sudah mendapatkan pahala sholat. Ya, pahalanya seperti pahala sholat. Walaupun kita nggak sholat gitu ya, tapi sudah mendapatkan pahala sholat karena kita sedang menunggu sholatnya. Ya, Masya Allah. Ini murahnya, luasnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya. Baik. Yang selanjutnya nomor 10. Ya, 10 ya. Oh, cepat deh 10. Baik, yang ke-6 ya. Yang ke-6 di antara amalan
yang pahalanya bagikan jihad adalah membantu para janda dan orang-orang miskin. Ya, Nabi SAW bersabda, as-sa'i 'alal armalati wal miskin kal mujahidi fi sabilillah. Orang yang membantu para janda dan orang-orang miskin, kata Nabi apa? Seperti orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi membantu para janda, bantu orang-orang miskin, ya, kita menafkahi mereka, bantu mereka. Ini pahalanya bagaikan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang miskin, dia membutuhkan, ya, mungkin dia nggak punya uang, kita kasih uang, bahkan mungkin kita sisihkan sebagian harta kita setiap bulan untuk bantu dia. Ini bagaikan jihad di jalan Allah SWT, ya, terutama anak-anak yatim, ada para janda yang mungkin ditinggal, ya, yang ditinggal mati oleh suami-suami mereka. Kasihan kan? Karena wanita itu pada dasarnya nggak kerja. Ketika ditinggal mati oleh suaminya, bingung dia, ya, bingung. Ini kasihan. Jadi para janda, para wanita, para janda ini harus dibantu. Nggak mesti harus menikahi. Ya, kalau menikahi ya termasuk bantu juga sih. Ya, tapi nggak mesti. Wah, ini dalilnya pas ya untuk bantu. Ya. Ya. Kadang-kadang modus itu ya. Ya kalau mau menikahi ya nggak apa-apa, tapi nggak harus. Ya, nggak harus. Itu masalah lain kalau yang menikahi itu ya. Ya, itu termasuk bantu juga. Tapi nggak mesti kita dengan menikahi. Bisa juga yaitu kita menafkahi atau bantu orang yang mau menikahi, kita kasih apa namanya, sampai menikahi janda tersebut, saya yang biayai pernikahannya. Itu juga termasuk apa? Bantu juga. Jadi nggak harus sampean. Ya, nggak harus sampean. Ini jadi intinya kita harus memiliki jiwa sosial. Terutama membantu orang-orang yang lemah ini, para janda, orang-orang miskin, anak-anak yatim, ya, orang-orang yang mungkin kena korban, ya, jadi kena korban bencana dan sebagainya. Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat kepada orang lain. Kita harus punya jiwa gimana, apa yang bisa saya bantu untuk orang lain. Jangan cuma berpikiran, ya, kapan orang lain bantu saya. Tapi mari kita berpikir apa yang bisa saya perbuat untuk bantu orang lain. Itu yang harus kita pikirkan. Sehingga kita punya cita-cita untuk bantu orang, bukan dibantu. Ya, bukan membutuhkan bantuan sama orang. Ya. Nabi SAW pernah mengatakan, la an amshiya ma'akhin li fi hajatih khairun min an a'takifa syahran fi masjidi hadha. Saya membantu saudara saya yang berkebutuhan itu lebih saya cintai daripada saya iktikaf di masjidku ini selama 1 bulan. Masya Allah. Padahal sholat di Masjid Nabawi itu dapat berapa? Sekali sholat 1000 keutamaan. Ya, 1000 keutamaan. Kalau iktikaf 1 bulan, wis pirang sholat ini. Ya, luar biasa. Tapi kata Nabi, saya berjalan membantu saudara saya, itu lebih saya cintai daripada iktikaf di masjidku ini selama 1 bulan. Terutama mereka-mereka ini, anak-anak yatim, orang-orang miskin, para janda. Ya, dalam sebuah hadis yang mungkin sudah sering kita dengar, Nabi pernah bersabda apa? Ana wa kafilul yatim fil jannah. Saya dan orang yang membantu anak-anak yatim, menafkahi anak-anak yatim nanti kelak di surga, kahatain, seperti ini. Dan beliau, ya, merapatkan antara jari telunjuk dan jari tengahnya. Artinya orang ini nanti dekat dengan Nabi di surga, tempat tinggalnya dekat banget. Jadi kalau kita ingin bersanding dengan Nabi, bertetangga dengan Nabi, berdekatan dengan Nabi di surga, caranya salah satunya adalah apa? Hendaknya kita membantu anak-anak yatim. Ya, cari anak-anak yatim. Siapa di sini yang yatim? Kita data. Ya, kalau bisa 10 orang, alhamdulillah. Nggak bisa, ya 20 orang.
ya. Nggak bisa ya 30 orang. Ya. Nah, jadi semakin banyak semakin bagus. Tapi kalau nggak bisa ya satu lah paling tidak. Ya, itu sangat bermanfaat. Ya, untuk akhirat kita. Bukan mereka yang butuh sama kita, tapi kita yang butuh sama mereka. Karena kita butuh pahala. Ya, karena kita butuh pahala. Baik. Yang ketujuh di antara amalan yang pahalanya bagaikan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah istiqomah di atas sunnah di zaman fitnah. Ya. Tatkala Islam sudah dianggap aneh, orang yang mengamalkan sunnah dibilang kolot, kampungan, ketinggalan zaman, ya, radikal, nyeleneh, ya, orang pakai jenggot dibilang, ya, wedus ini, ya, cingkrang dibilang kebanjiran, ya, pakai jilbab besar apalagi yang cadaran dibilang ninja. Nah, saat-saat seperti ini kalau kita bersabar, tetap mengamalkan syariat Islam, tetap bersabar di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu bagaikan jihad pahalanya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna min waraikum zamana sabrin lil mutamassiki fihi ajru khamsina syahidan minkum. Sesungguhnya sesudah kalian akan datang suatu zaman, pada saat itu orang yang bersabar di dalamnya, berpegang teguh terhadap sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia akan mendapatkan pahala 50 orang yang mati syahid di antara kalian. Kenapa? Karena orang-orang yang hidup di zaman fitnah ini, ya, mereka apa? Dikucilkan, mereka dimusuhi, ya, mereka sering disindir, dicela. Tapi kalau dia sabar, ya, maka berarti dia betul-betul mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dia bukan mengharapkan keridhaan masyarakat, yang dia harapkan adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia berbeda dengan masyarakatnya, ya, walaupun dia dicela, dihina, itu enggak masalah bagi dia, karena yang dicari bukanlah, ya, keridhaan manusia, yang dia cari adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mutamassiku bisunnati yauma idzin qalqabidi 'alal jamar. Orang yang berpegang teguh dengan sunnahku di akhir zaman, mereka bagaikan memegang bara api. Ya, memegang bara api. Gimana sih memegang bara api? Kan panas itu. Berat. Makanya banyak orang enggak mau berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena resikonya besar. Dikucilkan, ya, dihina, dimusuhi, tantangannya berat, ya, tantangannya berat. Nah, tapi kalau kita mau bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran sesuai dengan amalannya. Tapi selanjutnya di antara amalan juga ma'asyiral muslimin adalah mendakwai, ya, orang musyrik dan memberantas kesyirikan. Ya, kalau kita memberantas kesyirikan, mendakwai orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah agar beribadah hanya kepada Allah saja, bertauhid kepada Allah SWT, ini pahalanya bagaikan jihad di jalan Allah SWT. Nabi pernah bersabda ketika beliau ditanya, fa'ayyul jihadi afdal, jihad apa yang paling utama wahai Rasulullah? Nabi menjawab, man jahadal musyrikina bimalihi wa nafsihi. Orang yang berjihad melawan orang-orang musyrik dengan harta dan jiwanya. Ya, makanya kita mendakwai, dakwah itu ngajak orang, menjelaskan kepada mereka ini kesyirikan, ini nggak boleh, harus kita bertauhid kepada Allah SWT. Ini termasuk amalan yang sangat utama. Makanya, ya, dakwah itu adalah amalannya para nabi.
dan orang-orang pilihan, para ulama, ya. Karena nggak semua orang bisa berdakwah, harus dengan ilmu, punya keberanian, punya ilmu dan punya keberanian. Kenapa? Karena kalau nggak punya ilmu, dia nanti malah sesat dan menyesatkan. Kalau nggak punya keberanian, akhirnya nggak berani mengingkari kemungkaran, karena takut nanti. Karena kalau orang itu mendakwai terutama dari kesyirikan, musuhnya banyak. Nabi dulu belum mendakwai orang, belum mendakwahkan tauhid, dibilang apa? As-sadiqul amin, orang yang jujur lagi amanah, disanjung-sanjung. Pas mengajak manusia kepada tauhid, memberantas kesyirikan, jadinya sahirun majnun, tukang sihir, orang gila. Predikatnya ganti, gelarnya ganti. Ya, begitu juga ya para ustadz, para dai, apabila memberantas kesyirikan, ini termasuk jihad di jalan Allah SWT, menjelaskan ya, misalkan sesajen itu nggak boleh, tradisi tumbal itu nggak boleh, ini termasuk perbuatan syirik ya, tidak boleh dihidupkan. Malah ini adalah biang bencana demi bencana sekarang ini, gempa, tsunami. Salah satu biangnya adalah apa? Kesyirikan adat istiadat seperti ini yang bertentangan dengan syariat. Kita bukan berarti kemudian anti adat istiadat ya. Adat istiadat itu boleh, budaya itu boleh, hukum asalnya. Tapi kalau sudah bertentangan dengan syariat, nggak boleh dihidupkan. Apalagi kalau adat istiadat tersebut adalah kesyirikan kepada Allah SWT. Ya. Nah, ini masyarakat muslimin menjelaskan seperti ini, wah, orang gempar. Gimana mengatakan ini syirik? Ini sudah agama nenek moyang kami sejak dulu. Ini adalah adat istiadat. Ya, ini kalau nggak dihidupkan, wah, kualat malah. Ya, bisa-bisa jinnya apa? Ngamuk. Ya, gunungnya meletus, lautnya ya, tsunami dan sebagainya. Seakan-akan ya, yang mengatur alam ini adalah ya, jin dan penunggunya. Padahal yang mengatur alam ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita membahas tentang misalkan sihir dan perdukunan misalkan. Wah, ini banyak orang yang nggak suka. Ya, banyak orang yang nggak suka. Makanya ini jihad di jalan Allah SWT. Kita menjelaskan yang hak, kita menjelaskan yang batil itu batil supaya dijauhi, yang benar untuk diikuti. Ini bagian dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, karena jihad itu ada dua macam, ikhwan. Pertama, jihad dengan pedang, jihad dengan senjata. Yang kedua adalah jihad dengan hujjah, dengan ilmu. Ini juga jihad di jalan Allah. Dan ini kata Imam Ibnul Qayyim, jihad dengan ilmu, jihad dengan hujjah itu lebih utama daripada dengan senjata. Kenapa? Karena kata beliau, kalau jihad dengan senjata banyak yang bisa. Banyak yang bisa. Tapi jihad dengan ilmu, jihad dengan dakwah, jihad dengan hujjah, ini jarang yang bisa. Hanya orang-orang yang memiliki apa? Ilmu yang bisa. Sekarang kalau misalkan ada orang menyampaikan kebatilan, menyampaikan kesyirikan dengan dibungkus dengan kata-kata yang indah, syubhat, siapa yang bisa bantah? Paling 1-2 orang yang bisa bantah. Ya, nggak semuanya bisa. Ini membantah secara ilmiah dengan dalil sehingga orang menjadi jelas bahwa ini benar, ini salah. Nggak semua orang bisa. Ya, makanya ini sangat dibutuhkan. Ini termasuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Yang selanjutnya di antara amalan yang termasuk jihad juga di jalan Allah SWT adalah yang pahalanya bagikan jihad adalah memberikan nasihat kepada penguasa dan pemerintah. Memberikan nasihat. Sebagaimana kata Nabi SAW, afdhalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Seutama-utama jihad itu adalah mengungkapkan kebenaran ya di hadapan penguasa yang zalim. Jadi menasihati. Karena agama ini adalah
nasihat. Ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Qulna liman ya Rasulullah, untuk siapa wahai Rasulullah? Lillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, ya, wali a'immatil muslimin wa amatihim. Untuk Allah, untuk rasul-rasulnya, untuk malaikatnya, untuk kitab-kitabnya, ya, untuk para pemimpin. Jadi nasihat untuk para pemimpin juga. Kalau mereka ada yang salah, keliru, kita ingatkan, tapi dengan cara yang baik. Ya, makanya di sini dalam hadis ini sebaik-baik jihad adalah kalimat yang benar. Ya, kita menasehati di sisi di hadapan para pemimpin. Maksudnya apa? Bukan di belakang. Orang sekarang beraninya di belakang. Kono pemimpinnya malah koar-koar di atas mimbar, di media sosial, berani. Pemimpin dolim ini. Pas ketemu beneran mingkem. Ya kan? Ini bukan jihad di jalan Allah SWT. Jihad itu kalau kita pas di hadapan dia, berani, ya, ketika berhadapan dia kita nasihati. Ini keliru, yang benar caranya yang lembut. Kalau diterima alhamdulillah, kalau tidak yang penting dia sudah menunaikan apa? Nasihat. Karena kewajiban kita itu adalah menyampaikan kebenaran, bukan membuat orang lain menerima nasihat kita. Ya, karena yang membuat orang lain menerima nasihat kita itu adalah Allah SWT. Hidayah taufik. Kewajiban kita itu hidayatul bayan. Kita menjelaskan, menyampaikan. Adapun yang memberikan taufik dia untuk menerima atau tidak itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma'asyiral muslimin, ya. Jadi termasuk amalan yang baik yang membagikan jihad di jalan Allah itu menasihati para pemimpin, tapi dengan cara yang baik. Kita surati misalkan, atau kalau misalkan kita ketemu langsung lebih bagus, ya, baik itu lurah, baik itu camat, bupati, kalau ketemu kita nasihati dengan cara yang baik, dengan cara yang santun. Jangan kita itu cuma beraninya di belakang, di mimbar bahas aibnya para pemimpin, di media sosial bahasnya, pas diundang, ya, dijamu makan mingkem, ya, nggak berani apa? Menasehati. Ini berarti apa? Munafik. Orang seperti ini adalah orang yang munafik. Beraninya cuma di belakang. Ya, sekarang banyak orang demo misalkan, banyak orang mengkritik di media sosial, di televisi. Ini malah nggak benar. Kalau kita memang menginginkan nasihat itu adalah secara apa? Langsung. Lah kalau sampean misalkan nih pas khutbah Jumat, ya, malah mengecam misalkan presiden. Nah, presidennya kono. Sampai mau nasihatin siapa? Itu bukan nasihat namanya. Itu namanya apa? Mencela. Kalau memang nasihat, sampaikan. Ya, entah lewat wakilnya, entah lewat dengan cara. Kalau memang nggak bisa, ya, doakan dengan kebaikan. Ya, doakan kebaikan. Makanya dulu para ulama mengatakan seperti Fudail bin Iyad, ya, kata Fudail bin Iyad, "Lau kanat li da'watun mustajabah la ja'altuha lis-sultan." Andaikan saya memiliki doa yang mustajab, saya akan peruntukkan untuk para pemimpin. Yang terakhir, piro berarti? 10 pas ya, 10. Yang ke-10 di antara amalan yang pahalanya bagikan jihad adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum." Maukah kalian aku kabarkan dengan amalan yang paling baik, ya, dan paling suci di sisi Rabb kalian, wa arfa'iha fi darajatikum, dan paling meningkatkan derajat kalian, wa khairun lakum min infaqidz zahabi wal waraq, dan lebih baik bagi kalian daripada berinfak, ya, emas dan perak, wa khairun lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqahum,
Dan itu lebih baik amalan tersebut daripada ketika kalian berhadapan dengan musuh-musuh, lalu mereka memenggal kepala kalian atau kalian yang memenggal kepala mereka. Ya, mau nggak saya kasih tahu? Qalu bala. Ya, para sahabat menjawab iya, karena para sahabat itu semangat gitu ya. Kalau ditawari kebaikan, ya mau. Dan ini juga pinternya Rasulullah ya. Dia nggak langsung ngasih tahu, nawarin dulu untuk apa ya? Ya, bikin penasaran orang supaya semangat. Mau nggak saya kasih tahu? Ya gitu kan. Jadi orang jadi pengen tahu, penasaran dulu. Apa sih? Jawab Nabi, qala dzikrullahi ta'ala. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir ini bukan amalan biasa. Zikir ini amalan yang sangat utama. Banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang menganjurkan kepada kita zikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Bahkan saat perang kita disuruh untuk berzikir kepada Allah. Saat perang itu kondisi perang. Makanya Bung Tomo juga ketika ya melawan penjajah, yang dia pekikkan adalah kalimat takbir. Makanya aneh kalau sekarang ya kalimat takbir malah dianggap sebagai ini ciri khas ya, ciri khas radikal ini. Ya, ini kalimat yang mulia. La ilaha illallah itu juga kalimat zikir. Bahkan kata Nabi, afdhalu dzikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir itu adalah la ilaha illallah. Jangan malah dibilang radikal. Jangan dibilang oh ini tandai aliran ISIS, teroris. Ya. ISIS atau teroris itu pada pemikiran, bukan pada penampilan. Ya, bukan pada penampilan, pemikiran. Walaupun orang tampangnya kayaknya enggak jenggotan, enggak isbal, ya, tapi kalau dia pemikirannya pemikiran khawarij, ya itu berarti apa? Ya, teroris. Tapi kalau ya dia adalah orang yang berpenampilan Islami, tapi pemikirannya pemikiran yang sesuai Quran dan hadis, masa kemudian dibilang itu adalah teroris? Ya, nah jadi ma'asyiral muslimin rahiman, ini zikir kepada Allah ini sangat penting. Dan zikir kepada Allah ada dua macam. Yang pertama zikir secara umum, yaitu setiap amalan yang mengingatkan kita kepada Allah. Itu zikir kepada Allah SWT. Kita jenguk orang sakit, itu zikir. Baca Quran, itu zikir. Sholawat kepada Nabi, itu zikir. Ya, kita ziarah kubur, itu zikir kepada Allah SWT. Sedekah, itu zikir, karena mengingatkan kita kepada akhirat. Zikir yang kedua adalah zikir dengan lisan. Dan ini yang biasa disebut di dalam Al-Quran ya. Kita mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Bahkan kata Nabi SAW, sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah, sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Nabi juga pernah mengatakan dua kalimat, kalimatani khafifatani fil lisan, ya, sangat ringan di lisan, sakilatani fil mizan, tapi sangat memberatkan amal timbangan. Habibatani ilar rahman, sangat dicintai oleh Allah. Apa itu? Subhanallahil adzim, subhanallah wa bihamdih. Insyaallah, zikir kepada Allah SWT. Makanya ya, hendaknya bagi kita untuk sering berzikir kepada Allah. Lisan kita ini kita pakai untuk amal kebajikan. Karena kalau lisan kita ini nggak kita pakai untuk yang kebaikan, akhirnya tergoda oleh setan mengatakan ungkapan-ungkapan yang nggak baik. Ya, ngomong yang nggak baik. Lisan ini pasti bergerak. Kalau nggak kita gunakan untuk amalan-amalan yang baik, membaca Quran, adzan, ngaji, ya, menuntut ilmu, berzikir kepada Allah, bersolawat kepada Nabi, nanti akhirnya apa? Diplesetkan sama setan untuk mengucapkan hal-hal yang dosa, ya. Nah, demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, beberapa amalan yang pahalanya bagaikan apa? Jihad di jalan Allah SWT. Ada 10 ya, sebenarnya ada beberapa yang lain, tapi yang paling penting itu 10 tadi. Mudah-mudahan
ya yang 10 ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita bisa sebarkan kepada yang lain, kita ajak kepada yang lain, sehingga kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak. Kakak. Kalau bapak sih. Yusuf saya apa? Oke. Anu, buat enggak? Apa? Sama. Oh iya. Oh iya, istilahnya setoran. Jadi kata apa itu? Berarti apa itu Alvin? Bagus kan?
Ada caption. Pokok pelaku. Tambahin Biasa ditambahin lagi. lagi Pak. Karena kok jalur. Nah, Jopo paling kurang tenan. Tidak. Kali nanggono. Pandi. Boleh kan sama dia? Tarik, kita jadi sih.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا ¿Cómo le está ahí? Kurma tak tak?